Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce kembali secepat mungkin, tapi saat dia tiba di sana, permaisuri iblis kecil sudah tidak ditemukan, hanya beberapa pelayan kerajaan yang diam-diam menyapu bersih. Melihat Yunce masuk, mereka buru-buru mengesampingkan apa yang sedang mereka lakukan dan berlutut sebagai tanda hormat. Berita tentang pernikahan permaisuri iblis kecil dan Yunce yang akan datang telah diumumkan ke seluruh dunia, dan itu juga benar-benar mengubah status sosial Yunce. Di mana permaisuri iblis kecil? Yunce bertanya sebelumnya. Menanggapi patriark muda Yun, tidak lama sebelum kamu pergi, permaisuri iblis kecil telah kembali ke kamarnya, pelayan paling depan menjawab dengan hormat. Mengikuti wajahnya, Yunce melayang, lalu terbang menuju kamar permaisuri iblis kecil. Kamarnya tidak bersuara. Dia diam-diam berdiri sendirian di depan jendela dan begitu diam sehingga dia tampak seperti boneka giok porselen yang tidak bernyawa. Sejak kembali dari Demon Imperial Hall, dia selalu berdiri di sana, terus mempertahankan postur itu untuk jangka waktu yang lama. Sebuah aura datang dari jauh dan dengan cepat mendekati kamarnya. Saat mendekat, ia tidak memperlambat sedikit pun atau menahan diri. Alis permaisuri iblis kecil menyatu, tapi dia dengan cepat mengenali penguasa aura ini. Suara yang ingin dia ucapkan beberapa saat yang lalu tertelan, dan dia juga tidak berbalik, tidak membuat gerakan, hanya saja matanya yang seperti kristal bergetar selama sepersekian detik. Di seluruh dunia iblis ilusi, hanya Yunce yang berani memasuki kamar permaisuri iblis kecil dengan cara yang begitu langsung. Jika itu adalah orang lain, jika mereka berani, mereka pasti sudah dibakar menjadi abu oleh iblis kecil. Permaisuri iblis bahkan sebelum mendekat, Yunce tidak sengaja meringankan langkahnya saat dia langsung masuk. Ini adalah kamar peristirahatan Raja Iblis Ilusi, namun sangat sederhana dan tidak bisa dianggap mewah, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kamar putri keluarga kaya pada umumnya. Bahkan ada sedikit rasa dingin yang mendalam di dalam diri, menyebabkan siapapun yang masuk secara tidak sadar mengekang diri. Ini bukan pertama kalinya Yunce menyerbu masuk tanpa mengumumkan dirinya sendiri, tapi dia biasanya menghadapi dua konsekuensi dalam upaya sebelumnya, yang satu diledakkan oleh permaisuri iblis kecil sebelum masuk, dan yang lainnya diledakkan tepat setelah masuk. Tapi kali ini, permaisuri iblis kecil, yang berdiri di depan jendela, terdiam dan hanya memberi Yunce pandangan siluet halusnya seolah dia tidak pernah menyadari dia telah datang. Yunce berdiri di pintu kamarnya, diam-diam memperhatikan sosoknya. Namun sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun atau menoleh, dia samar-samar merasakan aura yang sunyi dan menyakitkan di udara yang sedikit menyengat hatinya. Dia mulai berjalan perlahan menuju padanya. Sepanjang jalan sampai dia mencapai di belakangnya. Kemudian, dia membuka lengannya, melingkarkannya di pinggangnya, dan dengan ringan memeluknya di dadanya. Seluruh tubuh permaisuri iblis kecil bergetar hebat. Gaun berwarna abu-abu itu sangat besar, tapi tubuhnya sangat kurus, terutama pinggangnya yang halus itu setipis pohon willow yang bergoyang. Lupakan lengan Yunce, bahkan jika dia menggunakan kedua tangannya, itu sudah cukup baginya untuk dengan mudah memeluknya. Hanya saja, sebelum Yunce bisa merasakan suhu tubuh giok seorang wanita muda, gelombang kekuatan yang sangat besar meledak di dadanya. Dengan suara yang sangat keras, tubuh Yunce langsung meledak seperti misil. Punggungnya menabrak dinding dengan kuat, menyebabkan seluruh ruangan berguncang karena benturan. Tidak bisakah kamu bersikap lebih kejam saat menyerang? Yunce menyingkirkan debu dan batu giok yang hancur di tubuhnya dan kemudian dengan goyah berdiri sambil terengah-engah di udara dingin. Selama 100 tahun ini, telah membuat permaisuri iblis kecil memperoleh alam bawah sadar pertahanan diri yang sangat kuat sejak dahulu kala. Mengesampingkan Yunce benar-benar merupakan reaksi naluriah.
Meskipun dia menyesalinya saat dia mengusir Yunce, permaisuri iblis kecil masih dengan paksa menahan ekspresi dinginnya dan berkata dengan rendah, "Kamu yang memintanya." Jika ada orang lain yang berani menyinggung permaisuri ini seperti itu, mereka pasti sudah mati 10.000 kali lipat. Hai, apakah saya benar-benar sama dengan orang lain? Aku seseorang yang akan menjadi suamimu, dan kaulah yang mengumumkan bahwa kita akan menikah. Namun aku bahkan tidak bisa memelukmu sedikit pun, kata Yunce dengan marah. Mungkin karena dia merasa sedikit bersalah, permaisuri iblis kecil menoleh. Dia bertanya dengan suara dingin dan kaku, "Untuk apa kamu kembali ke sini?" Yunce akhirnya menepuk-nepuk semua debu di tubuhnya dan kemudian menjawab dengan wajah penuh kepolosan, "Aku hanya kembali untuk memberitahumu bahwa aku bersedia menuruti keinginanmu, masuklah ke klan kaisar iblismu setelah menikah denganmu." Tatapan permaisuri iblis kecil segera berbalik, "Apakah kamu serius?" "Tentu saja aku serius." Yunce mulai memasang ekspresi bersalah. "Sebelumnya, ketika saya berada di Demon Imperial Hall, saya secara naluriah menolaknya tanpa terlalu memikirkannya. Setelah aku kembali ke rumah dan menenangkan diri, aku menyadari bahwa, bagiku, kamu berada di atas, dan melampaui martabatku sebagai seorang pria. Jika aku tidak memiliki tekad untuk menanggung beban berat klanmu bersamamu karena harga diriku yang konyol, maka aku tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi suamimu juga." Permaisuri iblis kecil menatapnya untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dia segera menoleh, melihat keluar jendela, dan berkata dengan mata berkabut, "Terima kasih. Jika itu adalah pria lain di alam iblis ilusi, selama mereka bisa menerima bantuan permaisuri iblis kecil, lupakan bergabung dengan klan kaisar iblis, bahkan jika dia harus mengubah seluruh nama klannya menjadi Huan. Dia akan senang melakukannya dan akan menjadi liar karena gembira, namun, dia tahu bahwa Yunce berbeda. Dia adalah seseorang yang tidak gemetar ketakutan atau mundur bahkan di hadapan jiwa gagak emas. Bagaimana mungkin dia bisa menginginkan gelar keluarga kerajaan iblis ilusi? Konsesinya ini sangat berharga." "Hahaha." Yunce tertawa terbahak-bahak. "Kaulah yang secara terbuka mengumumkan kepada dunia bahwa aku akan menjadi suamimu, rasa terima kasih apa yang perlu kamu berikan padaku? Hanya saja, di hadapan calon suamimu, seranganmu sebenarnya masih sama kejamnya seperti dulu, tidak apa-apa jika badanku sakit, tapi hatiku semakin sakit." Aduh. Bibir permaisuri iblis kecil bergerak-gerak. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa nada bicara, ekspresi, dan hembusan udara dingin Yunce hanyalah sebuah akting, tindakannya yang kejam untuk mengusir Yunce masih merupakan sebuah fakta, jadi mau tak mau dia merasa sedikit bersalah di hatinya. "Aku sedang patah hati sekarang, jadi, jika kamu ingin aku menikah dengan klan kaisar iblismu, kamu harus menyetujui syarat tambahan." "Syarat apa?" Yunce sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan keseriusan yang tak tertandingi, "Sangat sederhana, biarkan aku memelukmu dengan baik untuk sementara waktu." Biasanya, jika Yunce mengatakan kata-kata seperti ini, dia pasti akan diledakkan olehnya. Namun, sejak pengumuman publiknya untuk menikahi Yunce dalam 7 hari, hubungan mereka yang awalnya rumit telah berubah secara mendasar karena langkah yang diambilnya ini menghabiskan seluruh keberanian dan kemauannya. Jika mereka adalah suami dan istri, berpelukan bukanlah sesuatu yang biasa lagi, dan selain itu, "Aku tidak terbiasa disentuh oleh orang lain." Tatapan permaisuri iblis kecil bergeser, dan bahkan suaranya sudah tidak lagi kaku dan dingin. "Itu yang lain, tapi aku bukan yang lain." Yunce berjalan ke arahnya. Mengikuti setiap langkah pendekatannya, dia bisa merasakan bahwa pernapasan permaisuri iblis kecil menjadi sedikit lebih tidak teratur. "Saya tahu bahwa Anda telah menanggung tekanan besar setiap hari selama beberapa tahun terakhir,
dan Anda harus waspada terhadap krisis yang bisa datang kapan saja. Inilah sebabnya mengapa kesadaran pertahanan diri Anda telah lama menjadi naluriah. Saya juga tahu bahwa Anda meledakkan saya beberapa waktu yang lalu, tidak disengaja. Pemahaman Yunce bukan sekedar udara panas, tapi dia benar-benar memahaminya. Karena pada tahun-tahun di Azure Cloud Continent, situasinya bahkan lebih berbahaya daripada permaisuri iblis kecil yang entah sudah berapa kali. Dia juga memiliki naluri bertahan semacam ini, dan sampai batas tertentu, nalurinya bahkan lebih kuat daripada miliknya, bahkan jika dia berada di rumah keluarga Yun yang merupakan tempat teraman, tidurnya selamanya hanya 70%. Tapi aku akan menjadi suamimu, dan sejak saat itu, aku akan menjadi separuh hidup Huan Kai, seseorang yang bersedia menghadapi dan melakukan segalanya bersamamu, yang akan selalu baik padamu, akan selalu berusaha memasuki duniamu, dan menjadi orang yang tidak perlu kamu waspadai, dan aku juga akan menjadi orangnya satu-satunya orang di dunia ini yang diperbolehkan memelukmu. Sama seperti di Golden Crow Lightning Flame Valley, pada saat itu, ketika kita menghadapi Du Keming secara berdampingan, aku memelukmu dan kita memasuki lautan kematian bersama. Saat itu, kamu berpelukan erat denganku dan tidak ingin berjuang bebas juga, dan kamu juga tidak merasa ingin melepaskan diri, karena pada saat itu, nasib kita saling terkait erat. Jika kita hidup, kita akan hidup bersama. Jika kita mati, kita akan mati bersama. Nasib yang saling terkait di antara kita ini bukan hanya 1 bulan singkat di dalam lautan kematian. Mulai sekarang, akan selalu seperti itu. Tanpa disadari, suara Yunce sudah terdengar di telinganya. Dalam suara yang hangat dan lembut, kedua lengan juga perlahan menyatu di atas pinggang halusnya. Nyaman di punggungnya, juga dadanya yang hangat. Kali ini, permaisuri iblis kecil tidak meronta sama sekali, dia juga tidak membeku bahkan untuk sesaat. Seiring dengan suara Yunce, alur pikirannya juga kembali ke bulan di mana dia telah dipeluk erat di dalam lautan kematian. Perlahan-lahan, dia menyadari bahwa dia sedang dipeluk dengan lembut oleh Yunce, namun tubuhnya tidak menolak secara naluriah itu, dan lebih jauh lagi, begitu pula hatinya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah sensasi hangat yang perlahan membuat tubuh dan jiwanya rileks. Di dalam dadanya ada sosok seorang gadis muda, sepertinya itu bahkan lebih kecil dari milik Jasmine. Niat dingin yang menusuk hati itu tidak lagi keluar dari tubuhnya, perasaan hangat, namun agak panik dari seorang gadis muda menggantikannya. Meskipun mereka telah bersanggama entah berapa kali di dalam Golden Crow Lightning Flame Valley, hanya sampai hari ini, keinginannya untuk memeluknya diam-diam seperti ini akhirnya terpenuhi. Yunce menutup matanya, tersenyum puas, dan berkata, meskipun kamu tiba-tiba mengumumkan bahwa kamu akan menikah denganku membuatku sangat terkejut, itu bahkan lebih mengejutkanku. Sepertinya, aku beruntung bisa menangis padamu hari itu. Kalau tidak, jika kamu bersikeras menjaga jarak, aku mungkin akan menyesalinya seumur hidupku, karena aku tidak punya kekuatan untuk mengambil secara paksa dan membawamu pergi. Mulai sekarang, kamu tidak akan sendirian lagi. Aku akan memikul semua tanggung jawabmu bersamamu, kata Yunce lembut. Kembali ke Golden Crow Lightning Flame Valley, alasan mengapa aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu adalah demi keluargaku dan untuk meneruskan wasiat kakekku. Tapi mulai sekarang, aku akan melakukannya karena kamu adalah istriku. Meskipun aku terlalu lemah saat ini, aku akan berusaha untuk tumbuh ke titik di mana kamu akan merasa nyaman untuk mengandalkanku dan tidak lagi harus menanggung tekanan atau bahaya apapun. Percayalah padaku, oke? Kenapa harus ada begitu banyak wanita bodoh yang akan tertipu oleh tipuan penjahat seks ini? Jasmine dengan penuh kebencian bergumam di benak Yunce. Kemudian, dengan mendengus dingin, dia menutup indera pendengarannya sendiri.
Permaisuri iblis kecil belum pernah mendengar kata-kata seperti itu sepanjang hidupnya. Perasaan yang sangat aneh dan tak terlukiskan merasuki hati dan jiwanya, dan juga menyebar ke seluruh tubuhnya. Tampaknya perasaan itu meluluhkan pikiran dan tubuhnya. Perlahan-lahan, dia merasakan tubuhnya sendiri menjadi semakin lunak hingga kehilangan seluruh kekuatannya, saat dia sepenuhnya menaruh seluruh bebannya ke tubuh pria yang dia sandarkan di belakangnya. Suara rendah yang nyaris tak terlihat keluar dari bibirnya. Saat kamu menjadi istriku, aku akan memanggilmu Kai, oke. Yunce menarik lengannya, menyebabkan tubuh gadis dalam pelukannya semakin mendekat. Mulai sekarang, biarkan aku memelukmu seperti ini setiap hari, oke. Jangan khawatir, mulai sekarang hidupmu akan menjadi hidupku. Umurmu yang 3 tahun itu, bahkan jika itu adalah pernyataan Tuhan, aku akan tetap menghancurkannya bagaimanapun caranya. Jadi, dalam 3 tahun ini, Anda pasti tidak bisa berpikir bahwa Anda sebenarnya hanya punya 3 tahun lagi untuk hidup. Sebaliknya, kamu harus percaya bahwa aku pasti akan menemukan cara ajaib untuk menghancurkan takdir 3 tahun itu, sama seperti bagaimana kita bisa keluar hidup-hidup dari lautan kematian, mengerti? Yunce dengan lembut mengucapkannya di samping telinga permaisuri iblis kecil. Meski lembut, setiap kata tegas dan tegas. Dia merasakan tubuh giok dalam pelukannya menjadi lebih lentur dan tangannya juga perlahan bergerak ke atas, yang pada saat yang sama, menutupi dadanya yang sedikit menonjol. Dia segera merasakan segumpal kelembutan dan kekenyalan. Meski dipisahkan oleh 2 lapis pakaian, kelembutan lembutnya tetap seperti membelai mata air yang paling murni. 2 kuncup kecil dengan takut-takut menempel di telapak tangannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melipat telapak tangannya untuk meremasnya dengan lembut. 3 pelayan kamar permaisuri iblis yang sedang asyik berbicara dan tertawa kebetulan lewat. Tentu saja, mereka berbicara tentang pernikahan permaisuri iblis kecil dan Yunce. Sebagai orang yang paling dekat dengan permaisuri, mereka sudah lama merasakan dan menebak perasaan halus di antara keduanya. Bahkan sebelum mereka mendekati kamarnya, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang keras datang dari depan. Sosok seseorang terbang keluar dengan suara keras dan jatuh dengan keras di depan mereka, mengagetkan mereka dan menyebabkan mereka menangis karena terkejut. Saat melihat orang yang mendarat di depannya, ketiga pelayan itu tertawa bersamaan. Pelayan berpakaian merah paling depan melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Patriark muda Yun, kenapa kamu diledakkan oleh permaisuri iblis kecil lagi?" Hehe, 2 pelayan lainnya terkikik sambil menutupi mulut mereka. Meskipun mereka hanya pelayan, Yunce tidak pernah menunjukkan sikap apapun terhadap mereka. Sebaliknya, dia menyebut mereka saudara perempuan, yang sangat meningkatkan kesan dan rasa hormat mereka terhadapnya, dan juga tidak perlu berhati-hati saat berada di dekatnya. Yunce bangkit dari tanah. Menyeka debu dari wajahnya, dia menjawab dengan ekspresi serius, "Saudari-saudari, pernahkah kamu memperhatikan bahwa pukulan permaisuri iblis kecil yang dia pukul padaku menjadi semakin ringan?" Itu benar. Saat itu, Patriark muda Yun biasa diledakkan beberapa kilometer jauhnya, tapi kali ini, mata pelayan berpakaian merah itu berkeliaran saat dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa, sepertinya jaraknya hanya 1/4 kilometer. Itu karena Patriark muda Yun akan menjadi suami permaisuri iblis kecil. Permaisuri iblis kecil jelas tidak tahan lagi menjadi orang yang bertangan berat, kata pelayan berpakaian biru itu sambil tertawa lembut. Sebagai laki-laki terhormat, aku tidak mau repot-repot menyamakan kedudukan dengan perempuan. Begitu dia menjadi istriku, jika dia berani menjadi tidak patuh lagi, bahkan jika dia adalah permaisuri iblis kecil, dia akan tetap didisiplinkan oleh hukum keluarga. Yunce berkata dengan penuh keagungan. Begitu dia menyelesaikan pidatonya, dia bahkan melirik ke ruangan dengan agak kurang percaya diri. Kemudian, dia berkata sambil melambai,
Kakak, masih ada urusan yang harus aku urus di rumah, jadi aku harus pergi dulu. Oh, Kakak Yuyi, sepertinya dadamu sudah membesar lagi. Yunce tertawa mesum, lalu menghilang seperti kepulan asap. Sialan. Gadis berpakaian merah itu dengan ringan menegur dengan wajah merah saat lengannya tanpa sadar menutupi payudaranya. Dua pelayan lainnya sudah tertawa terbahak-bahak, jelas sekali bahwa mereka sudah lama terbiasa dengan godaan cabul Yunce. Berita tentang pernikahan antara permaisuri iblis kecil dan patriark muda keluarga Yunce, telah dikirim ke seluruh alam iblis ilusi dalam waktu singkat melalui jimat transmisi suara yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan berita besar seperti itu, jimat transmisi suara 1000 mil dan 10.000 mil yang awalnya berharga tampak seolah-olah tidak ada nilainya. Dalam satu hari ini, jumlah jimat transmisi suara yang digunakan mungkin berjumlah lebih banyak daripada gabungan jumlah yang digunakan selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja, di bawah dorongan Yunce, apa yang menyebar bersama dengan berita mengejutkan surga ini adalah fakta bahwa Yunce telah dianugerahi garis keturunan gagak emas murni oleh roh ilahi gagak emas. Persatuan pasangan itu adalah demi garis keturunan gagak emas murni dan kesinambungan keluarga Kaisar Iblis, dan lebih dari itu adalah keputusan roh ilahi gagak emas. Dengan demikian, kegaduhan, kritik, dan skeptisisme yang seharusnya muncul tidak muncul. Meliputi seluruh alam iblis ilusi hanyalah segala macam pujian dan seruan kekaguman. Namun, bagi para hegemoni itu, berita ini sama saja dengan menyalakan api. Apa, dalam 7 hari? Anda tidak salah kan? Cepat dan kirimkan transmisi suara untuk memastikan bahwa kamu tidak salah dengar. Apa, ini benar-benar dalam 7 hari, Fok? Wali kota, apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu apa yang harus kita lakukan? Siapkan bahtera dalam kualitas tertinggi dan kristal dalam kualitas tertinggi, 2 jam, tidak. Kami akan berangkat 1 jam lagi, cepat. Permaisuri iblis kecil, dan bahkan pernikahan megah yang dianugerahkan oleh Dewa Gagak Emas. Jika aku tidak tiba tepat waktu, aku tidak akan bisa berkeliaran di alam iblis ilusi lagi. Ini, soal menyiapkan hadiah ucapan selamat. Kita masih punya banyak waktu untuk bersiap. Segera masuk ke perbendaharaan dan bawalah harta dan obat-obatan dengan kualitas terbaik, bawalah sebanyak yang Anda bisa. Pergi. Adegan yang sama terjadi di setiap bagian dari alam iblis ilusi, dan paling sering terjadi di tempat yang jauh dari kota kekaisaran iblis. Seiring dengan cepatnya penyebaran berita ini, seluruh alam iblis ilusi hampir mendidih, dan Deep Ark yang jarang terlihat terus-menerus terlempar melewati langit di atas. Bahkan orang-orang berpengaruh yang sangat pelit menggunakan kristal energi untuk menguatkan mereka, sangat ingin memasukkan seluruh tabungan mereka ke dalam bahtera yang dalam untuk membuat mereka terbang sedikit lebih cepat. Di dalam kota Demon Imperial, suasana menjadi lebih berisik sepanjang waktu. 12 keluarga penjaga dan lebih dari 100 istana duke semuanya berlarian dengan panik, praktis tanpa istirahat. Tanpa disadari, 7 hari telah berlalu, kota kekaisaran iblis menjadi semakin ramai dari hari ke hari. Bahkan warnanya telah banyak berubah, seluruh kota dihiasi dengan lentera, spanduk, dan karpet merah. Api emas yang melambangkan gagak emas juga memenuhi setiap sudut kota. Melihatnya dari langit yang jauh, kota Demon Imperial yang awalnya pucat telah menjadi ladang emas yang mempesona. Itu adalah hari besar pernikahan permaisuri iblis kecil, dan bahkan sebelum matahari terbit, kota kerajaan iblis sudah sangat ramai. Banyak tentara dari tentara kekaisaran iblis dilengkapi dengan baju besi emas dan merah saat mereka menjaga setiap sudut kota. Banyak binatang buas yang sangat kuat yang hampir tidak pernah terlihat dan bisa dianggap legendaris, membumbung tinggi di langit. Di belakang masing-masing binatang buas itu berdiri seorang praktisi yang memancarkan aura yang sangat kuat.
Gerakan aneh apapun di dalam kota kekaisaran iblis tidak akan luput dari pengawasan mereka. Berdiri di samping karpet merah yang tersebar di seluruh kota adalah para remaja putri dengan gaun warna-warni yang juga memegang bunga. Mereka berdiri diam di samping karpet merah saat angin mengacak-acak gaun mereka dengan lembut. Sungguh pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Meskipun masih ada beberapa jam sebelum upacara, para bangsawan dan hegemoni yang datang untuk memberikan ucapan selamat sudah menunggu di luar Demon Imperial Hall. Kenangan upacara pernikahan Kaisar Iblis Kecil dan Permaisuri Iblis Kecil 100 tahun yang lalu masih segar dalam ingatan mereka. Sekarang, 100 tahun telah berlalu, dan melalui takdir yang bekerja, Permaisuri Iblis Kecil, mengandalkan kekuatannya yang tak tertandingi, seorang diri memerintah atas alam iblis ilusi. Tidak ada yang berani menentangnya, dan 12 keluarga penjaga serta seluruh istana duke melayani di bawahnya dengan kesetiaan tertinggi. Garis keturunan Kaisar Iblis yang diharapkan semua orang akan berakhir telah diperpanjang oleh rahmat dan kekuatan ilahi Dewa Gagak Emas. Siapapun dapat merasakan bahwa pernikahan besar ini adalah halaman baru dalam sejarah alam iblis ilusi. Meskipun Yunce sudah melalui 2 pernikahan, pernikahan kali ini akan sangat berbeda. Tradisi di 2 benua sudah sangat berbeda. Terlebih lagi, ini adalah pernikahan kerajaan dan Yunce menikah dengan keluarga kerajaan, namun, Yunce tidak akan merasa gugup hanya karena ini. Selama beberapa hari terakhir, kota ini menjadi hiruk-pikuk, selain Yunce yang menghabiskan waktunya dengan santai. Malam sebelum pernikahan, Yunce meninggalkan keluarga Yun menuju istana kekaisaran iblis. Dia tidur di sana dan bahkan ada 8 wanita cantik yang melayaninya. Matahari baru saja terbit ketika dia dibangunkan oleh mereka. Yang mulia Raja Iblis, izinkan hamba ini membantu Anda mandi dan berganti pakaian. Setelah menikah dengan Permaisuri Iblis Kecil, identitas Yunce juga berubah dari Patriark Muda Yun menjadi Raja Iblis. Namun, bahkan sekarang, Yunce masih tidak tahu apakah gelar Raja Iblis ini mengacu pada penguasa alam iblis ilusi atau suami tuan Permaisuri Iblis Kecil. Kedelapan pelayan ini semuanya dipilih secara pribadi oleh Permaisuri Iblis Kecil, dan masing-masing dari mereka sangat cantik. Bahkan sikap mereka jauh lebih unggul daripada wanita muda manapun dari keluarga terkemuka, dan kekuatan mereka yang paling dalam juga setidaknya berada dalam alam Tyrant mendalam. Mereka semua hanya mengenakan kerudung putih tipis, dan ketika mereka berjalan, aroma harum mereka tercium di udara sementara tubuh batu giok mereka terlihat samar-samar, membuatnya jauh lebih memikat dibandingkan jika mereka telanjang. Mereka membantu Yunce turun dari tempat tidurnya, mengenakan jubah dan sepatu botnya, dan mendukungnya sampai ke kolam pemandian. Setiap langkah yang diambil, payudara wanita muda itu akan menekan lengannya dengan lembut, membuatnya merasa sedikit pusing. Kolam itu besar, dan areanya berkabut. Tidak peduli apakah itu lingkungan sekitar atau lantai, itu dibuat menggunakan skypool mendalam jade yang paling mewah. Warna putih susu dari batu giok itu benar-benar indah. Yunce melepas jubah luarnya dan perlahan memasuki kolam. 8 pelayan cantik juga melepas cadar saat mereka memperlihatkan gumpalan salju dan sosok menggoda. 4 dari pelayan itu menyebarkan kelopak bunga di dalam kolam sementara 4 lainnya mengelilingi Yunce dan membersihkan tubuhnya menggunakan tangan bersalju dan tubuh giok mereka. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat tubuh laki-laki, mata mereka yang seperti kristal tidak menunjukkan tanda-tanda takut atau jijik, hanya mengungkapkan rasa kagum yang murni dan keingintahuan yang kabur. Saat Yunce selesai mandi, matahari sudah terbit. Para pelayan membimbing Yunce untuk berganti jubah emas yang mewah dan membantunya mengenakan sabuk giok emas dan mahkota emas. Pakaian yang sangat elegan secara alami memunculkan prestise dalam diri Yunce, dan karismanya yang meluap-luap membuat semua gadis yang hadir melihatnya dengan penuh kasih sayang.
Di depan Demon Imperial Hall, para tamu sudah mulai masuk. Nama-nama yang diteriakkan pembawa acara semakin menakutkan, dan hadiah yang mereka bawa juga semakin mengejutkan. Segera, hadiah-hadiah itu menumpuk seperti gunung kecil, dan masing-masing hadiah itu adalah harta langka yang mungkin tidak akan pernah dilihat orang biasa. Namun, hadiah yang diberikan kepada keluarga Yun tampaknya lebih bersifat satu dimensi, karena fakta bahwa keluarga Yun merilis berita bahwa patriark muda mereka suka mengumpulkan segala macam pedang aneh, pedang mendalam berkualitas. Semakin tinggi kualitasnya, dengan pedang berat menjadi yang terbaik. Oleh karena itu, selama 7 hari terakhir, hampir semua tokoh dikdaya di dunia iblis ilusi telah mencari pedang dengan segala cara, dan sekte-sekte yang berfokus pada pedang tidak ragu-ragu untuk menawarkan pedang dewa yang merupakan pusaka keluarga mereka. Semakin banyak pedang terkenal mulai berkumpul, dan aura pedang yang secara alami dipancarkan oleh pedang tersebut menyebabkan semua ahli yang berkumpul bergidik. Permaisuri iblis kecil telah muncul di hadapan Yun Ce, dan kedatangannya menyebabkan Demon Imperial Hall yang awalnya riuh langsung terdiam, namun, kali ini, yang membungkam mereka bukanlah aura sombongnya, tapi kecantikan yang seharusnya tidak ada di alam fana. Dia telah menggunakan jubah abu-abunya untuk menyembunyikan pancarannya dan sikap dinginnya untuk mengunci perasaannya, dan ini tidak terjadi hanya selama beberapa hari tetapi selama 100 tahun terakhir. Bahkan para senior yang sangat tua pun sudah melupakan daya tarik Putri Kai sebelumnya. Untuk hari ini, dia telah menanggalkan jubah abu-abu yang dia kenakan selama 1 abad terakhir dan mengenakan gaun emas yang sangat elegan. Ujung gaun itu terseret ke lantai, dan gaun itu memeluk pinggangnya, memperlihatkan sosok langsingnya. Wajahnya yang seputih salju memakai riasan tipis, dan bibirnya memerah karena pemerah pipi. Matanya yang seperti bintang dan berair masih dingin, tapi sikapnya yang sombong dan kurangnya ekspresi yang dianggap orang-orang tidak bisa dipatahkan selamanya kini telah menghilang. Tidak ada yang akan mempertanyakan bahwa jika mata ini menggoda, semua makhluk hidup akan terpesona, dan tidak ada apapun, tempat lain di dunia tampaknya menarik. Keheningan di dalam aula berlangsung lama ketika jiwa setiap orang mengalami guncangan terbesar yang akan mereka alami dalam hidup ini. Mereka merasa bahwa mereka tidak lagi berada di dunia kehidupan dan telah melampaui alam abadi yang hanya dibicarakan dalam legenda, karena keindahan seperti itu seharusnya tidak ada di alam fana, dan seharusnya hanya ada di peri abadi yang murni dan tidak ternoda. Dia memiliki kecantikan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, memiliki status bergengsi dan garis keturunan yang tidak dapat diperoleh oleh siapapun di dunia ini, dan juga memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membuat seluruh populasi di alam iblis ilusi tunduk padanya. Sepertinya seolah-olah pencipta dunia telah menganugerahkan kepadanya hadiah terbaik di dunia ini. Lambat laun, semua orang merasa upacara malam ini menjadi semakin mistis. Karena di dalam hati mereka, pemikiran yang sama bergema di dalam diri mereka semua. Untuk wanita seperti itu, permaisuri iblis kecil, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang layak untuknya, bahkan patriark muda Yun yang telah memperoleh status hampir legendaris untuk wanita tersebut, beberapa bulan terakhir sepertinya tidak cukup baginya. Untuk permaisuri iblis kecil yang anggun dan bersinar di alam fana, dia hanya bisa digambarkan sebagai peri. Waktunya telah tiba, pernikahan pun dimulai. Meskipun hari ini Yun Ce menikah dengan keluarga kekaisaran iblis, dalam hal prosedur, dia masih memimpin. Laki-laki menikah dan perempuan menikah, ini adalah keinginan dan keputusan permaisuri iblis kecil yang juga berfungsi untuk memberitahu semua orang, terutama Yun Ce, posisinya di hatinya. Untuk pernikahan ini, terlepas dari skalanya, upacaranya, atau kemeriahan acaranya, itu jauh melebihi saat kaisar iblis kecil menikahi permaisuri iblis kecil. Sepanjang hari ini, kota kekaisaran iblis berubah menjadi lautan yang mengamuk,
dan hanya ketika malam tiba kota itu menjadi sedikit lebih tenang. Istana Kekaisaran Iblis. Cahaya lilin bergetar, tirai tempat tidur merah digantung, dan dia mengenakan mahkota burung phoenix dan jubah upacara. Bulan sabit muncul dari balik awan, namun langit masih remang-remang. Secercah cahaya menyinari celah tipis jendela bambu, menerangi orang yang duduk di tempat tidur. Permaisuri setan kecil telah duduk diam di ranjang empuk selama beberapa waktu. Meskipun, seperti 100 tahun yang lalu, ini adalah malam besarnya, perasaannya sekarang benar-benar berbeda. Saat itu, hatinya tenang seperti air yang tenang. Pernikahannya dengan Kaisar Iblis kecil adalah takdirnya sebagai perempuan keturunan Kaisar Iblis, atau mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah misinya. Namun, malam ini, jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa tenang. 100 tahun sebelumnya, pada malam pernikahannya, penantiannya tidak menghasilkan kedatangan Kaisar Iblis kecil, namun sebaliknya, dia menerima kabar bahwa dia pergi ke benua langit mendalam yang jauh. Setelah itu, dia menerima kabar bahwa Kaisar Iblis kecil telah tiba, menemui kematiannya di sana, menyebabkan nasibnya berubah total. Namun, pada malam ini, tragedi seperti itu tidak akan terjadi, dan ini juga merupakan awal baru dalam hidupnya. Karena 100 tahun yang lalu, pernikahannya adalah demi keluarganya. Namun malam ini, sebagian demi keluarganya dan sebagian lagi demi dirinya sendiri. Pintu terbuka dengan lembut, dan Yun Ce masuk perlahan. Dia tidak berbicara dan berjalan langsung ke sisi permaisuri iblis kecil sebelum dengan lembut mengangkat tangannya untuk melepaskan mahkota Phoenix manik-manik emas yang dia kenakan, memperlihatkan wajah cantiknya yang putih giok. Permaisuri iblis kecil hari ini sama cantiknya dengan peri mitos, membuat Yun Ce terpesona saat dia memandangnya dan menelan kata-kata yang hendak dia ucapkan. Tanpa sadar, dia merasa seolah-olah situasi seperti mimpi ini akan hancur ketika dia berbicara. Mereka berdua, yang biasanya berdebat satu sama lain, kini saling berhadapan dalam keheningan total. Yun Ce duduk di sampingnya, melingkarkan satu tangan di pinggang rampingnya sementara tangan lainnya dengan lembut membelai wajahnya. Sosok permaisuri iblis kecil sedikit gemetar, tapi dia tidak melawan dan hanya menutup matanya. Setelah itu, dia merasakan kehangatan seorang pria mendekatinya sebelum dia dicium dengan kuat di bibirnya. Mata permaisuri iblis kecil melebar saat dia mendorong Yun Ce dengan panik. Meskipun kontak itu hanya terjadi sesaat, namun hal itu jelas dirasakan oleh kedalaman jiwanya yang hanya menyebabkan detak jantungnya semakin cepat, dan tubuhnya melunak dengan cara yang asing baginya. Ketika dia menyadari tindakannya yang berlebihan, dia menunduk untuk menghindari tatapan Yun Ce dan berkata dengan lembut, "Aku masih belum terbiasa." Permaisuri iblis kecil berkedip lembut, pipinya masih memakai sedikit riasan, nafas Yun Ce terputus dalam sekejap sebelum menjadi sangat berat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat permaisuri iblis kecil memancarkan pesona seorang gadis, meski sangat kecil, itu masih cukup untuk membuat Yun Ce benar-benar kehilangan dirinya saat itu juga. Yun Ce bisa merasakan darahnya terpompa dan tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia bahkan mengabaikan kemungkinan diledakkan olehnya secara tidak sadar. Tiba-tiba bergerak maju, dia menerkamnya di tempat tidur, menekan seluruh bebannya ke permaisuri iblis kecil. Dia mencium pipi, bibir, dan lehernya dengan penuh semangat, dan tangannya meraba-raba seluruh tubuh mulus dan mungilnya. Tunggu. Permaisuri iblis kecil mengerang pelan, tapi itu cukup untuk mencuri hati orang-orang. Ketika Yun Ce mendengarnya, darahnya terpompa, dan bahkan tidak berani percaya bahwa dia baru saja mengeluarkan suara cabul seperti itu. Meskipun Yun Ce tidak terlempar, sebuah tangan kecil dengan panik menekan bibirnya, mendorongnya sedikit menjauh. Permaisuri iblis kecil sekarang berkedip sedikit, matanya yang berair tampak berkabut, dan dia panik. Tidak ada sedikit pun ketenangan dan sikap dinginnya yang terlihat.
Matanya menghindari tatapannya saat dia menarik napas berat dan bertanya, "Kamu, keterampilan medismu sangat luar biasa, apakah ada, untuk membiarkan aku, memiliki anak lebih cepat?" Hati Yunce sedikit terkejut lagi. Setelah itu, matanya kembali menyala-nyala saat dia memandang dengan tergila-gila pada permaisuri iblis kecil yang memberinya begitu banyak kejutan, godaan, dan kejutan. Hal yang begitu penting, tentu kita harus mengikuti hukum alam. Kenapa harus ada metode khusus, Men? Satu-satunya cara adalah kita bekerja keras setiap hari sebagai suami dan istri, sama seperti saat kita berada di Golden Crow Lightning Flame Valley. Tidak diperbolehkan menyebutkan apa yang terjadi di Golden Crow Lightning Flame Valley. Baiklah, tidak perlu disebutkan, hanya melakukan. Jubah emas di depan dada permaisuri iblis kecil dirobek dengan keras oleh Yunce yang hasratnya telah mengambil alih. Kulit yang terlihat lembut seperti madu dan lembut seperti kasmir. Tubuh permaisuri iblis kecil sedikit gemetar, tapi dia tetap tidak melakukan pembalasan apapun. Dia hanya menutup matanya, mengerutkan alisnya, dan menghembuskan napas dengan tergesa-gesa, seolah-olah kemampuan tubuhnya untuk menolak telah hilang sepenuhnya pada malam ini ketika dia berada di depan Yunce dan telah digantikan dengan kemerahan seperti mawar yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat tirai tempat tidur merah diturunkan, permaisuri iblis kecil berjuang keras untuk tetap diam saat dia mulai mengerang. Erangannya terdengar seperti dia setengah merayu dan setengah membenci, dan jiwanya, bersama pria di atasnya, telah terbang ke dunia yang tidak dikenal. Menikah 3 kali dalam kurun waktu 6 tahun, jelas lebih buruk dari binatang buas. Jasmine dengan keras menutup pendengarannya, bertekad untuk tidak mendengar suara-suara yang mengganggu itu sebelum menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Alasan mengapa permaisuri iblis kecil ini ingin menikahi orang cabul besar ini adalah untuk memastikan dia melahirkan sebelum dia meninggal untuk memperpanjang usianya. Garis keturunan Kaisar Iblis, sayang sekali dengan kondisi tubuhnya saat ini, tidak mungkin keinginannya terkabul.